Salam sehat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di request video tip yang Om Bro buat di sungai ya, sambil mancing. Nah, request kali ini datangnya dari sobat Kenari Mania ya. Kenari Mania, untuk requestnya Om Bro tolong diperjelas atau dijabarkan pada kenari, khususnya penyakit yang sering sekali menimpa kenari, karena akhir-akhir ini kenari saya banyak yang tewas. Nah, seperti ini ya untuk sobat-sobat kenari mania atau kenari lover, atau pak yang kalau lomba itu disebut pasukan gila-giling gitu ya. Kenari itu pasukan gila-giling. Nah, ini pada kenari itu meskipun kecil itu mudah sekali terkena penyakit ya. Penyakit itu, tetapi penyakit itu tidak begitu bahaya ya pada kenari. Ada yang bahaya dan ada yang tidak, tergantung kita bisa apa tidak itu mengobatinya. Nah, pada kasus kenari ya, penyakit kenari yang pertama itu biasanya itu dubul. Dubul itu adalah kaki kenari yang itu ya kayak membengkak itu. Nah, biasanya pada kenari yang kakinya besar atau membengkak itu disebabkan oleh kuman ya, kuman dan gigitan dari serangga. Jadi untuk penyakit itu bisa diobati dengan cara setiap malam itu diolesi dengan minyak tawon ya. Jadi apabila Anda punya kenari terus kakinya pincang dan kakinya terus membesar kayak dubul itu tuh, dubul itu penyebabnya karena bakteri serta serangan serangga atau gigitan dari nyamuk, khususnya pada malam hari. Jadi sebisa mungkin kenari itu kalau malam itu ya serodong full ya, serodong full agar tidak diganggu oleh nyamuk. Dan untuk pengobatan pada kenari yang kakinya besar terus pincang itu bisa Anda kasih minyak tawon yang Anda oleskan setiap malam ya, setiap malam diolesi itu, nanti kenari itu akan sembuh gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada kenari yang penyakit kenari yang kedua adalah napas ya. Karena kenari itu kan kalau bunyi itu kan ngesrong gitu ya, apalagi durasinya panjang-panjang kan. Napas pada kenari itu terkadang bisa terobal. Tetapi untuk napas ini tidak semua kenari itu terkena ya, cuman kenari-kenari yang sering dilombakan saja, mungkin akibat dari lelah dan lainnya, itu yang sering trouble pada volume. Jadi untuk volume pada kenari ini bisa Anda atasi dengan obat, yaitu nafas 1 atau nafas 2, tergantung volumenya itu seperti apa. Kalau suaranya kok semakin tipis-tipis ya Anda bisa menggunakan nafas 2 untuk kenari. Terus yang ketiga, penyakit tetelo pada kenari. Apakah kenari juga punya tetelo? Iya, kena. Jadi tidak hanya murai batu, tidak cicak hijau. Kenari yang kena tetelo itu ya seperti yang ada di gambar video di sebelahnya Om Bro, itu adalah kenari yang kena tetelo. Itu disebabkan oleh kenari yang harian itu jarang sekali di mandi jemur atau diperlakukan perawatan yang stabil. Tetapi kenari yang mudah terkena tetelo adalah kenari yang jarang sekali dikeluarkan dari rumah. Terus kenari itu sering sekali dikerodong. Jadi untuk menghirup udara itu udara segar ya, maksudnya udara segar itu jarang atau minim, entah itu untuk lomba atau apa. Karena kenari yang sering sekali dikap oleh kerodong itu napasnya kurang bagus dan itu bisa menyebabkan penyakit dari tetelo. Jadi tetelo itu pada kenari adalah sirkulasi udara yang kurang bagus serta bakteri yang menyebabkan pada kenari yang kena tetelo. Untuk kenari yang kena tetelo seperti di video sampingnya Om Bro ini bisa Anda berikan obat saraf ya, obat saraf itu bisa. Tetapi untuk penyakit tetelo ini pada kenari itu sangat susah untuk disembuhkan ya, lebih banyak tewas kalau kenari, karena kenari itu saat obat itu seperti dia itu
apa ya, seperti dia itu kesendak. Jadi untuk pengobatan pada kenari yang tetelur ini ya harus hati-hati ya, hati-hati agar kenari itu tidak kesendak saat diberikan obat dan nantinya bisa sehat kembali. Untuk selanjutnya pada penyakit yang sering mengampil pada kenari yaitu penyakit birahi ya, birahi, karena kenari itu kan burung ternak. Jadi penyakit birahi ini bisa mengakibatkan kemacetan panjang pada kenari. Jadi apabila Anda punya kenari dan kenarinya itu kok kayak ngeleper-ngeleper itu tuh, ngeleper-ngeleper itu kalau melihat lawan kok ngeleper-ngeleper, atau terus kenarinya itu sering ngembang-ngembang meskipun tidak melihat lawan, ngembang-ngembang kalau melihat jari pemilik atau di kuda pemilik itu kok ngembang-ngembang, yaitu agar tidak terjadi itu ya sering-seringlah kenari itu diimbun pagi, dimanajemur dengan secara teratur, dan sering-seringlah dikasih sayur berupa sawi putih, karena itu peredam atau cara yang paling efektif untuk meredam birahi daripada kenari ya. Nah ini streknya nggak dapat ya, tadi makan dulu terus ya, tetap sabar ya, karena mancing itu kan penuh dengan kesabaran. Nah jadi untuk sobat-sobat kenari mania semua yang sudah untuk sampaikan ini ya, mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang pas, mohon maaf ya, karena semua yang Om sampaikan ini ya sebatas pengetahuan umum. Jadi apabila ada yang kekurangan atau ada yang ketinggalan ya silahkan ditambah di komen ya. Nah hanya itu yang bisa Om sampaikan ya untuk sobat kenari mania, semoga infonya itu bermanfaat. Salam.